Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes kemampuan akademik atau TKA, materi pelajaran matematika. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kesuksesan teman-teman dalam menghadapi ujian TK. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tiap-tiap pembahasan soal khususnya berkaitan dengan matematika. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai selesai. Dan sebelum kita bahas, kita awali dan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai sekarang masuk soal yang ke-51 ya. Ini lanjutan dari soal TKA yang sudah diupload sebelumnya. Dan untuk soal dan pembahasan lainnya dapat dilihat di link deskripsi video ini. Perhatikan grafik tarif ojek online berikut. Berdasarkan grafik di samping, tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, nilai kemiringan dari grafik adalah 2. Kita buktikan ya. Dan cara untuk mencari nilai kemiringan dari grafik ini, kita ambil dua titik teman-teman. Misalnya titik ini sebagai titik yang pertama ya, X1, Y1 titiknya 3,9. Berikutnya titik yang kedua kita ambil titik ini, X2, Y2 titiknya 6,15. Sehingga kemiringan atau gradiennya kita gunakan persamaan M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2 min Y1 yaitu 15 dikurangi 9. X2 min X1-nya 6 dikurangi 3. Jadi 15 kurangi 9 per 6 kurangi 3. 15 kurangi 9-nya 6, 6 kurangi 3, 3. Sama dengan 6 per 3 atau sama dengan 2. Nah, pada pernyataan yang pertama hasilnya sama, berarti benar. Bisa diikuti teman-teman ya. Pernyataan yang kedua, untuk persamaan grafiknya. Nah, kita gunakan persamaan Y min Y1 ya, sama dengan M kali X min X1. Nah, di sini Y dan X-nya kita biarkan ya. Sedangkan X1 dan Y1 kita ganti dengan 3,9. Dengan M-nya 2. Jadi, Y min 9 sama dengan 2 kali X min 3. Atau Y min 9 sama dengan kali masuk yang ini 2X min 6. Sehingga Y sama dengan min 9 pindah ke ruas kanan. Jadi min 6 tambah 9, 3 ya. Jadi sama dengan 2X tambah 3. Kita cocokkan yang pernyataan yang kedua. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, kita rubah ya. Jadi 2X pindah ke ruas kiri. Jadi Y min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama. Pernyataan yang kedua juga benar. Pernyataan yang ketiga, besar tarif untuk jarak 16 km. Nah, kita gunakan persamaan yang ini teman-teman. Y sama dengan 2X tambah 3 ya. Karena yang dicari adalah besar tarifnya. Jadi Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 16 ya. Pada arah sumber adalah jarak. Jadi Y sama dengan 2 kali 16 ditambah 3. Sama dengan 32 tambah 3 hasilnya 35. Dalam satuan ribu berarti 35.000 rupiah. Nah, pernyataan yang ketiga juga benar. Berarti pernyataan 1, 2, dan 3 benar semua. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Dan untuk soal ini dapat dijadikan sebagai latihan teman-teman ya. Dan cara penyelesaiannya sebagaimana yang barusan kita bahas. Dan jika teman-teman sudah menemukan jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Lanjut soal yang ke-52. Jika sebuah garis yang melalui titik A min 3,4 dan B 2,6, maka persamaan garis yang melalui titik min 3,2 dan tegak lurus AB adalah. Nah, kita meletakkan titik A ini sebagai X1, Y1 dan B-nya sebagai X2, Y2. Maka langkah pertama kita cari dulu gradien garis yang menghubungkan titik A dan B sebagai M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jadi min 6 dikurangi 4 dibagi 2 dikurangi min 3. Min 6 dikurangi 4 min 10. 2 dikurangi min 3, 5. Sama dengan min 10 dibagi 5 hasilnya min 2. Berikutnya kita cari gradien yang melalui titik min 3, min 2 dan tegak lurus AB. Kita misalkan sebagai M aksen ya. Sama dengan min 1 M. Jadi kebalikan dan negatif dari gradien yang melalui titik A dan B. Sama dengan min 1 per min 2 atau sama dengan 1/2. Berikutnya kita cari persamaan garis dan gradien M aksen melalui titik min 3, min 2.
Kita misalkan titik min 3, min 2 sebagai x aksen, y aksen ya. Jadi y min y aksen sama dengan m aksen kali x min x aksen. Masukkan nilai y dikurangi min 2 sama dengan 1/2 kali x dikurangi min 3. Y dikurangi min 2 atau y tambah 2 sama dengan 1/2 kali x tambah 3. Berikutnya ruas kiri dan kanan kita kalikan 2 supaya bentuk pecahannya hilang ya. Jadi 2y ditambah 4 sama dengan x tambah 3. Atau x-nya pindah ke ruas kiri jadi min x tambah 2y. 3 pindah ke ruas kiri dari 4 dikurangi 3, 1. Ditambah 1 sama dengan 0. Kita cocokkan dengan pilihan jawaban. Min x tambah 2y tambah 1 sama dengan 0. Jawabannya A. Lanjut soal yang ke-53, perhatikan gambar. Dari gambar tersebut, pernyataan yang bernilai benar berikut ini adalah jawaban benar bisa lebih dari 1. Untuk pernyataan yang pertama, persamaan garis Q adalah 2x min 3y tambah 6 sama dengan 0. Oke, kita buktikan ya. Garis Q-nya ini melalui 2 titik pada sumbu x min 3,0 pada sumbu y 0,2. Maka cara untuk mencari persamaannya teman-teman, 2 pada sumbu y ini kita kalikan dengan x ya. Jadi 2x, kemudian ditambah min 3 pada sumbu x dikalikan dengan y. Jadi disilangkan. Tambah min 3 kali y sama dengan kita kalikan 2 kali min 3. Min 6 sama dengan min 6. Atau dapat ditulis 2x min 3y. Min 6 pindah ke ruas kiri jadi tambah 6 sama dengan 0. Nah, pernyataan yang pertama hasilnya sama, berarti benar. Pernyataan yang kedua, gradien garis P sama dengan 2/3. Nah, sebelum kita cari gradien garis P, terlebih dahulu kita cari dulu gradien garis Q. Karena garis Q dan P kan tegak lurus ya. Untuk gradien garis Q, yaitu MQ ya, sama dengan min koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya min 3. Jadi sama dengan min 2 dibagi min 3 atau sama dengan 2/3. Nah, setelah itu kita cari gradien garis P. Di mana garis P dan Q kan tegak lurus ya. Jadi MP sama dengan min 1/MQ. Sama dengan min 1/2/3. Atau sama dengan min 3/2. Nah, pada pernyataan yang kedua, 2/3 ya gradien garis P-nya. Berarti salah. Pernyataan yang ketiga, persamaan garis P adalah 2x tambah 3y dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, kita buktikan ya. Persamaannya y dikurangi y1 sama dengan mp kali x dikurangi x1. Mp-nya gradien garis P. Kita sudah peroleh nilainya pada pernyataan yang kedua ya, yaitu min 3/2. X1 dan Y1-nya kita ambil titik ini, titik 0,2 ya. X1-nya 0, Y1-nya 2. Jadi Y dikurangi 2 sama dengan min 3/2 kali X dikurangi 0. Atau Y sama dengan min 3/2 kali X, min 3/2X. Min 3/2 kali 0, 0 ya. Min 2 pindah ke ruas kanan jadi tambah 2. Berikutnya kita kalikan 2 ruas kiri dan kanan supaya hilang penyebutnya ini ya. Y kali 2 jadi 2Y. Ini jadi min 3x, 2 kali 2, 4, tambah 4. Berikutnya ruas kanan dinolkan, jadi min 3x tambah 4 pindah ke ruas kiri ya. Jadi 3x tambah 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, pada pernyataan yang ketiga hasilnya tidak sama ya, berarti salah. Pernyataan yang keempat, garis P memotong sumbu x di titik 4/3,0. Nah, untuk titik potong sumbu x, kita ambil persamaan garis ini ya. Berarti y-nya ini sama dengan 0, 3x ditambah 2 kali 0 ya, dikurangi 4 sama dengan 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 4 min 4. 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Atau 3x sama dengan 4, sehingga x-nya sama dengan 4/3, dan titiknya 4/3,0. Jadi titik ini 4/3,0 ya. Pada pernyataan yang keempat hasilnya sama, berarti benar. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal yang ke-54. Perhatikan persamaan garis berikut. Ada 4 persamaan garis ya. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah jawaban benar bisa lebih dari 1. Nah, dari 4 pernyataan ini kita akan membuktikan apakah dua garis ini saling sejajar atau saling tegak lurus. Dan ini kita cari gradiennya teman-teman ya. Dari 4 persamaan ini ruas kanannya sama dengan 0.
Berarti persamaan garisnya kita gunakan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka gradiennya sama dengan min koefisien X dibagi koefisien Y. Atau min A dibagi B. Untuk persamaan yang nomor 1 gradiennya M sama dengan min koefisien X. Berarti min 1 dibagi koefisien Y-nya 2. Min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Persamaan garis nomor 2 gradien M sama dengan min 2 dibagi 1 sama dengan 2. Persamaan garis nomor 3 gradien M sama dengan min 2 dibagi min 1 sama dengan 2. Persamaan garis nomor 4 gradien M sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan 2. Untuk pernyataan yang pertama, persamaan garis 1 dan 2 membentuk garis jajar. Garis jajar berarti gradiennya sama ya. Nah, di sini tidak sama, berarti pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, persamaan garis 1 dan 4 membentuk garis tegak lurus. Per 2 dan min 2. Nah, ini kebalikannya dan negatifnya teman-teman ya, berarti ini saling tegak lurus. Pernyataan 1 dan 4-nya benar. Pernyataan yang ketiga, persamaan garis 2 dan 3 bentuk garis jajar. Berarti gradiennya sama, jajar ya, berarti benar. Pernyataan yang keempat, persamaan garis 3 dan 4 bentuk garis tegak lurus. 2 dan min 2. Ini tidak tegak lurus teman-teman ya. Jadi pernyataan yang keempat salah. Bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal yang ke-55. Garis P memotong sumbu Y di titik A-2,3 tambah A. Jika garis P melalui titik 2,1, maka persamaan garis P adalah. Dan angka pertama kita cari dulu nilai A-nya ini teman-teman ya. Jadi A-2 ini sebagai X, 3 tambah A sebagai Y. Nah, syarat titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadi A-2 ini kita buat sama dengan 0 ya. A-2 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 2. Sehingga X-nya dalam hal ini A-2 dengan A-nya 2, 2 kurangi 2, 0. Y-nya 3 tambah 2, 5. Titiknya 0,5. Ini sebagai X, Y. Melalui titik 2,1, ini sebagai X1, Y1. Berikutnya kita cari gradiennya dari persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X dan Y kita ganti dengan 0,5 ya. X1 Y1 ya kita ganti 2,1. Jadi 5 dikurangi 1. Kemudian sama dengan M-nya dicari kali 0 dikurangi 2. 5 kurangi 1, 4. Sama dengan 0 kurangi 2 min 2 kali M, min 2M. Jadi M-nya 4 per min 2. Atau M sama dengan min 2. Nah, berikutnya, kita kembalikan ke persamaan garisnya ini. M-nya kita ganti min 2. X1 dan Y1, 2 dan 1 ya. Y dan X-nya tetap. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan min 2 kali X min 2. Atau Y min 1 sama dengan, ini kali masuk, min 2X ditambah 4. Min 2X pindah ke ruas kiri, jadi 2X tambah Y. Min 1 pindah ke ruas kanan, jadi 4 tambah 1, 5. 2X tambah Y sama dengan 5. Dan jawabannya adalah B. Oke, demikian soal dan pembahasan tentang kemampuan akademik TKA Matematika subpokok persamaan garis lurus. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada pembahasan TKA Matematika selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.